Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Ayu Pratiwi, mahasiswi KKN KLB 46, Universitas Mula Warman tahun 2020, kelompok KKN Badak Baru, Kutai Kartanegara. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai digital marketing. Seharusnya pada saat ini sudah tidak asing lagi bukan dengan digital marketing? Apalagi di era pandemi saat ini, yang semua serba digital. Lalu apa sih digital marketing itu? Digital marketing adalah kegiatan pemasaran dengan menggunakan media digital atau jaringan internet. Seperti definisi yang telah disebutkan, digital marketing adalah kegiatan memasarkan suatu produk melalui media digital dan menggunakan jaringan internet. Tidak hanya digital marketing, tetapi ada pula internet marketing. Sebelum membahas lebih dalam mengenai digital marketing, apa sih perbedaan antara digital marketing dan internet marketing? Perbedaannya adalah internet marketing lebih memfokuskan pada kegiatan pemasaran yang menarget pengguna internet, yang artinya sangat memanfaatkan internet untuk mendapatkan customer. Internet marketing adalah bagian dari digital marketing, sedangkan digital marketing lebih menggunakan teknologi. Salah satunya adalah penggunaan internet. Proses digital marketing lebih kompleks dan tidak semata fokus untuk menarik customer saja, tapi digital marketing juga menggunakan strategi marketing seperti penggunaan sosial media, endorsement, dan webinar. Seperti yang biasa dilihat di IG misalkan, di mana influencer menyarankan suatu produk, maka itu salah satu kegiatan digital marketing. Selanjutnya, jenis-jenis digital marketing. Apa aja sih jenis digital marketing? Mari kita simak. Yang pertama, website. Website ini merupakan cara digital marketing yang cukup lama dikenal. Dengan website ini, kita dapat menyampaikan informasi terkait produk yang kita jual. Banyak informasi yang tidak dapat disampaikan secara panjang di sosial media dapat dijelaskan di website ini. Contoh dari website adalah blog, seperti WordPress. Caranya cukup berlangganan atau membeli domain. Yang kedua yaitu Search Engine Marketing atau SEM. Di zaman seperti ini pasti sudah tidak asing dengan mesin pencarian seperti Google kan? Setiap mencari sesuatu di Google dengan kata kunci tertentu selalu ada dua bagian hasil, yaitu hasil pencarian yang berupa iklan dan bukan iklan. Contoh yang berupa iklan adalah pay-per-click atau PPC ads. Mesin pencarian seperti Google menyediakan layanan iklan. Iklan tersebut dibayar berdasarkan jumlah orang yang melakukan klik pada hasil pencarian. Iklan bisa dipasang berdasarkan kata kunci tertentu. Selanjutnya ada sosial media marketing, seperti contoh yang saya berikan di awal, yaitu influencer di Instagram. Itulah salah satu contoh dari sosial media marketing. Digital marketing dengan menggunakan influencer ini, dengan menggunakan konten untuk mendapatkan, mempertahankan, dan meningkatkan followers secara organik agar followers tersebut tertarik untuk membeli produk yang dipasarkan. Contohnya saja, jika Anda mempunyai online shop di Instagram, maka customer Anda adalah followers Anda. Pada media sosial tersebut, Anda memasarkan, memperkenalkan produk, seperti manfaat produk tersebut, dan followers yang melihat postingan Anda tertarik untuk membeli produk tersebut. Selain cara ini, bisa juga beriklan di media sosial dengan iklan berbayar. Anda bisa memasang iklan di media sosial dengan melakukan segmentasi berdasarkan usia, lokasi, interest, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang ketiga ada sosial media marketing, seperti contoh yang saya berikan di awal tadi, yaitu influencer di Instagram. Itulah salah satu contoh dari sosial media marketing. Digital marketing dengan menggunakan influencer ini biasanya dengan menggunakan konten untuk mendapatkan, mempertahankan, dan meningkatkan followers secara organik agar followers tersebut tertarik untuk membeli produk yang kita pasarkan. Contohnya saja, jika Anda mempunyai online shop di Instagram, maka customer Anda adalah followers Anda. Pada media sosial tersebut, Anda dapat memasarkan, memperkenalkan produk, seperti manfaat produk tersebut, dan followers yang melihat postingan Anda membeli produk tersebut. Selain cara ini, bisa juga dengan beriklan di media sosial dengan iklan berbayar. Anda bisa memasang iklan di media sosial dengan melakukan segmentasi berdasarkan usia, lokasi, interest, dan lain sebagainya. Berikutnya yang keempat, yaitu melalui email marketing. Email sering digunakan untuk mempromosikan konten, potongan harga, atau diskon dan sebuah acara. Jika Anda membuka email, terkadang ada email dari Shopee, Tokopedia, atau e-commerce lainnya.
yang memberitahu bahwa ada promosi atau diskon besar-besaran. Inilah yang disebut dengan email marketing. Email marketing ini biasanya akan muncul apabila Anda mengikuti bulletin blog. Yang terakhir adalah melalui aplikasi mobile. Pasti sudah tidak asing lagi kan dengan aplikasi seperti Shopee, Lazada, Tokopedia. Nah, ini merupakan aplikasi mobile yang digunakan untuk digital marketing. Aplikasi mobile ini menjadi salah satu channel yang cukup menjanjikan untuk dijadikan media pemasaran digital. Kita bisa memasarkan barang atau produk yang kita jual melalui aplikasi mobile tersebut dengan menyantumkan harga dan spesifikasi barang tersebut. Lalu apa sih kelebihan dan kekurangan digital marketing? Di sini ada kelebihannya. Kelebihan yang pertama itu biaya iklan yang murah. Biasanya kan untuk memasang iklan di media konvensional seperti iklan di TV itu kan membutuhkan uang jutaan ya, tetapi dengan menggunakan iklan digital seperti di Google Ads misalkan, itu bisa mulai dari 50.000 per hari. Lalu yang kedua, pemasaran lebih efektif. Pada pemasaran digital, kita dapat menargetkan dalam sehari itu berapa orang sih yang bisa melihat atau mengunjungi website atau online shop kita dalam sehari. Lalu yang ketiga, tidak ada batas waktu. Jika pada iklan konvensional, iklannya itu dibatasi sesuai dengan waktu yang disepakati. Kalau misalkan waktu yang disepakati udah selesai, maka iklannya itu nggak bakalan muncul lagi. Tapi dengan digital marketing itu, iklan yang dibayarkan bisa ada terus menerus dan tidak terbatas waktu. Yang keempat, dapat melintasi batas geografis. Dengan digital marketing, kita bisa menempatkan iklan di internet yang bisa dilihat oleh orang seluruh dunia. Dengan dapat dilihat oleh orang seluruh dunia ini, maka produk kita jadi lebih banyak dikenal gitu. Lalu yang kelima, ada kecepatan penyebaran. Dengan menggunakan digital marketing, pemasaran dapat dilakukan dengan sangat cepat, bahkan hanya dalam hitungan detik saja. Kekurangannya itu ada 4. Yang pertama, pesaing yang semakin banyak. Karena semakin banyaknya orang yang menyadari akan pentingnya internet, maka semakin banyak juga tuh orang yang menggunakan digital marketing, apalagi pada masa pandemi seperti saat ini. Ya, semuanya kebanyakan online. Nah, ini juga jadi tantangan juga sih sebenarnya, karena dengan banyaknya pesaing ini pasti juga banyak barang baru kan, maka kita juga dituntut untuk jadi lebih kreatif. Lalu yang kedua, mudah ditiru. Iklan yang ada di digital marketing itu kan bisa dilihat siapa saja ya, jadi kalau semakin banyak orang yang melihat, maka iklan itu juga bakalan gampang untuk ditiru. Hak milik iklan ini juga belum pasti. Lalu yang ketiga, ada harus kreatif. Seperti yang dibilang di awal tadi, kalau dengan semakin banyaknya pesaing ini, maka kita harus dituntut untuk jadi lebih kreatif. Kalau misalkan nggak kreatif, maka bakalan kalah saing dengan pesaing yang baru-baru ini. Lalu yang terakhir, ada terdapat pelanggan yang tidak mahir menggunakan internet. Tidak semua orang mengerti tentang cara penggunaan internet. Kalau misalkan milenial mungkin ngerti-ngerti aja gitu, tapi untuk generasi di atasnya mungkin kurang mengerti. Lalu apa sih pentingnya digital marketing di masa pandemi seperti saat ini? Dengan diberlakukannya social distancing, maka pemasaran secara konvensional menjadi terkendala. Oleh karena itu, pelaku usaha maupun masyarakat harus memutar otak untuk bagaimana memasarkan produknya dan bagaimana mendapatkan kebutuhannya. Selama masa pandemi ini, mau tidak mau, pelaku usaha dan masyarakat menjadi lebih banyak berbelanja secara online karena pemberlakuan social distancing. Selama pandemi ini terjadi peningkatan aktivitas belanja online sebesar 32% di seluruh market berdasarkan data dari Fighting Against COVID-19 yang dirilis oleh Facebook tahun 2020. Dengan pandemi COVID-19 ini mengubah pola perilaku berbelanja masyarakat yang biasanya berbelanja secara offline menjadi online.
menjadi digital marketing. Maka digital marketing sangatlah dibutuhkan untuk perusahaan pun harus dapat mengikuti berjualan atau memasarkan produknya melalui website atau aplikasi mobile. Karena jika tidak, maka produknya tidak laku seperti biasanya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.